Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warganet. Bertemu lagi dengan PAS TV yang kali ini bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Untuk siang kali ini kita akan berbagi di segmen khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu Rehat, Ramadan Sehat. Kali ini bersama saya dengan Dr. Stefi Rifasa yang sudah ditemani oleh narasumber kita, Dr. Siti Hadijah Rahmani, MPH, yang akan membahas topik mungkin warganet penasaran nih. Soal apa sih? Nah, kali ini kita akan bahas yang selama ini selalu menjadi pertanyaan mungkin para ibu atau calon ibu atau mungkin para perempuan dan ayah-ayah yang ada di luar sana. Kali ini kita akan membahas tentang mempersiapkan puasa Ramadan pada anak. Selamat siang, Dokter Rahma. Saya panggilnya Dokter Rahma aja nih. Boleh dong. Oke, Dokter Rahma sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tanpa terasa kita sudah sampai di puasa hari kelima. Hari kelima ya dok ya? Oke, nah untuk awal-awal puasa ini mungkin kita banyak pertanyaan nih. Bukan cuma warganet, tapi saya sendiri sebagai seorang ibu suka bertanya-tanya. Kita mulai masuk aja nih ya dok ya topiknya. Pertanyaan pertama yang mungkin bisa bikin penasaran, sebetulnya nih dok, anak-anak tuh boleh puasa nggak sih dok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh puasa atau tidak tentu boleh ya. Tapi pasti ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan, terutama dari segi kesiapan mental dan juga fisik nih. Kenapa saya nggak bilang hanya fisik saja? Karena kan tentunya ada kebiasaan yang tidak rutin dilakukan oleh anak-anak dan itu pada masa mereka masih dalam perkembangan emosi pasti ada waktunya lah mereka mengeluhkan aduh lapar gitu ya, betul ya, anak-anak yang lebih kecil gitu. Iya pasti. Jadi sebetulnya nggak apa-apa ya anak-anak tuh mau mulai puasa, belajar puasa itu nggak ada masalah ya. Betul. Nah, kalau misalkan ternyata anak-anak itu sudah boleh berpuasa, apa sih dok sebetulnya yang harus kita perhatikan? Karena ternyata kan tadi kata dokter, oh nggak boleh nih mendadak mereka mulai berpuasa. Ternyata harus ada hal-hal yang diperhatikan. Seperti apa aja dok? Oke, mungkin kalau dari segi kesiapan mentalnya dulu ya dok ya. Tahap perkembangan anak itu kan berbeda-beda sesuai dengan usianya gitu, sehingga kita mungkin para ibu sudah tahu nih kira-kira secara mental nih anak-anak sudah bisa beradaptasi belum ya dengan kebiasaan yang berbeda. Biasanya mungkin di usia-usia yang sudah menjelang usia sekolah gitu akan lebih mudah paham dibandingkan mungkin anak-anak yang masih usianya 5 tahun ke bawah gitu ya dok ya. Itu dari segi kesiapan mental, dan tentunya untuk mempersiapkan hal tersebut kita perlu istilahnya sounding sebelum bulan Ramadan itu. Apa sih yang akan terjadi selama mereka menahan tanda kutip lapar dan haus lebih luas dari itu ya dok? Iya betul. Nah itu harus mulai di sounding sehingga mereka ketika masuk di bulan Ramadan sudah terbiasa untuk mengelola dari segi emosinya tersebut. Begitu. Tapi kalau dari segi medis, dari kesiapan fisik sebetulnya yang suka dikhawatirkan sama orang tua tuh biasanya takutnya makannya kurang. Iya betul. Iya. Nah sebetulnya memang pada masa pertumbuhan secara kecukupan gizi memang dibutuhkan beberapa zat, terutama protein ya, dan juga mineral yang dibutuhkan untuk masa pertumbuhan. Tapi tentunya dengan jam berpuasa kita bisa mengatur pola makannya. Jadi bisa dimodifikasi begitu ya dok ya? Ya, bagaimana kita bisa meramu porsi yang biasanya dikemas dalam waktu 3 kali sehari, kita rubah menjadi hanya 2 kali sehari gitu. Jadi ada triknya ya? Cuma tentunya kita saja sebagai orang dewasa kadang-kadang kalau bangun sahur males rasanya makan gitu ya. Betul. Dan kalau habis buka puasa sudah terlalu malam, anak-anak juga kalau makan menjelang waktu tidur akan jadi cukup sulit tidur nih. Jadi memang bagaimana kita memilih menu makanan nih dok menjadi penting. Bagaimana yang porsinya walaupun kecil tapi kandungan gizinya tinggi, kemudian kalorinya mencukupi, itu juga menjadi salah satu tips yang bisa digunakan oleh para ibu, terutama mungkin di rumah ya. Jadi yang pertama tuh yang saya bisa lihat bahwa nggak bisa ya mendadak, anak-anak tuh sebaiknya dipersiapkan begitu ya. Jadi dari beberapa hari sebelum mulai puasa sudah diberitahu, diinfokan bahwa kita akan berpuasa, tidak makan, tidak minum begitu ya. Kemudian kita harus perhatikan tadi terutama protein ya dok ya. Nah mungkin karena kita sebagai ibu-ibu terkadang hanya yang penting makan nasi, yang penting karbo, tapi ternyata protein dibutuhkan ya walaupun ternyata anak-anak berpuasa. Kalau begitu dok, sebetulnya pertanyaan berikutnya,
kapan sih anak-anak dikatakan tidak boleh berpuasa? Nah, apa sih tanda-tandanya? Ya, nah tentu saja dari puasa tadi juga kan latihannya harus bertahap ya dok ya. Iya. Mungkin awal-awal dia puasa sekian jam bertahap sampai akhirnya bisa full hingga ke maghrib pada usia tertentu ya, terutama yang lebih kecil. Nah, kapan dikatakan dia jangan berpuasa? Sebetulnya jika ada kondisi medis sebelum puasa nih. Oh, ada kondisi medisnya ya. Menderita penyakit tertentu yang mengharuskan memang adanya asupan gizi yang harus memang cukup ya, adekuat dan tidak boleh sampai kurang. Itu tentu menjadi pertimbangan untuk berpuasa. Kemudian apa tandanya ketika sedang berpuasa ini harus dihentikan nih pada anak gitu ya. Ada tanda bahaya nih dok berarti. Kayak gimana nih dok? Dehidrasi dok, atau kekurangan cairan gitu. Biasanya muncul di anak-anak awalnya dia rewel, minta minum terus gitu ya. Tapi lama-kelamaan tanda ketika dia sudah dehidrasi berat itu justru dia lemas. Jadi nggak mau main, karena biasanya anak-anak kan maunya main gitu ya. Iya, betul. Dia sudah diam, lemas gitu. Nah itu kita harus lebih waspada orang tua. Dan kalau dari segi fisiknya yang terlihat adalah biasanya kulitnya menjadi kering ya, tanda dehidrasi ya dok ya. Bibirnya pecah-pecah gitu ya, atau terlihat sangat kering gitu. Nah itu menandakan anak-anaknya sudah kondisi dehidrasi. Nah makanya kembali lagi ke bagaimana polanya kita harus perhatikan minumnya, terutama juga minumnya ya dok ya, supaya tidak kekurangan cairan. Dok, kira-kira ada contoh nggak sih sebetulnya? Kan anak-anak tuh kadang sulit minum, nggak mau makan, ada perhatian apa sih yang harus diperhatikan? Minumnya tuh seberapa banyak biasanya, untuk sahurnya seberapa banyak, bukanya seberapa banyak, untuk mencegah tadi yang tanda bahayanya yaitu dehidrasi malah ya. Ada tips nggak dok? Betul, utamakan cairannya air putih ya dok ya, karena apa kalau misalkan mereka diutamakannya minum, pengennya kan buka puasa tuh yang manis-manis ya dok ya? Iya, betul. Nah, berburu takjil, katanya takjil war kalau sekarang. Nah, itu jadi gimana dok? Lambung mereka pun kecil sebetulnya ukurannya, dan ketika kita masukkan makanan-makanan yang manis, takjil, yang pengennya kan sugarnya langsung naik gitu ya, betul. Justru harusnya minum dulu air putih seperti yang dianjurkan kan, kita mengawali dengan kurma, air putih. Sebetulnya itu sudah contoh yang dari agama kita diajarkan sudah baik gitu dok. Dan setelah itu dijeda, kemudian bisa langsung ke makanan utama yang tadi kandungan proteinnya harus diutamakan. Di sela-sela antara makan itu sambil minum air putih lagi. Sambil minum air putih ya, betul, sampai hingga akhir waktunya mereka tidur itu sedikit-sedikit diminum terus air putih. Dan saat sahur juga itu saat bangun diawali saja dulu dengan air putih gitu, kemudian setelah sahur minum lagi air putih. Jadi harus ada waktunya ya, ada pembagiannya begitu ya dok ya. Karena kalau minumannya yang manis bukan air putih, cenderung mereka nanti merasa kenyang, tapi mereka ngerasanya sudah full gitu perutnya, tapi akhirnya jadi nggak mau minum banyak lagi. Malah nggak mau. Iya betul ya. Nanti malah mereka nggak mau, yang tadi kan harusnya ada protein, ada mineral, malah nggak mau ya sama sekali. Jadi malah minum sedikit dulu nih bagusnya. Kemudian tadi mungkin kalau kurma ya, kalau misalkan ternyata anaknya kurang suka kurma, apa ya dok ya biasanya alternatif sebelum mereka masuk ke makan berat? Ya, sebetulnya bisa dipilih jenis-jenis gula yang dia sifatnya bukan gula buatan ya dok ya. Biasanya buah semangka tuh mengandung air. Ya, contoh buah lainnya sebetulnya banyak kan jenis buah berair seperti kayak melon gitu ya, atau anggur. Tapi tentunya dimakannya juga bukan dalam jumlah yang banyak banget ya dok ya, gitu, secukupnya, hanya untuk meningkatkan kadar gula kita di awal saat berbuka puasa. Karena ya, di jam buka puasa itu kadar gula kita kan sudah sangat turun. Nah dok, tapi kan di Indonesia ini kalau kita tahu malah lebih familiarnya sama takjil ya dok ya, kayak kolak gitu ya, terus kemudian cendol. Nah kalau seperti itu gimana? Boleh nggak sih sebetulnya anak-anak berbuka dengan yang takjil biasanya lebih familiar gitu di keluarga? Baik, di satu sisi kan memang anak-anak juga harus happy ya dok ya ngejalanin puasanya gitu. Mungkin mereka juga menjadikan momen tradisi itu tuh hal yang ditunggu-tunggu saat buka puasa. Betul. Nah kalau dibilang boleh atau tidak, boleh ya dok ya, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Karena makanan yang terlalu manis itu sebetulnya kurang baiknya ke tubuh kita adalah memacu salah satu organ di tubuh kita namanya pankreas untuk menghasilkan insulin itu dengan cepat gitu. Sementara yang bagus itu adalah menghasilkan insulin yang perlahan-lahan gitu. Dan kalau dalam jumlah yang cepat dan banyak seperti itu,
anak-anak tuh mungkin sering dengar istilahnya sugar rush ya dok ya. Jadi kayak tiba-tiba banyak sekali kandungan gula dalam tubuhnya, jadi dia energinya juga melonjak begitu. Sementara di bulan Ramadan ini setelah makan yang lebih malam ini, mereka kan waktunya tidur ya dok ya. Harus bersiap lagi untuk sahur, gitu. Bangun subuh gitu ya dok. Sementara kalau kita banyak makan makanan manis tadi, kadar gulanya tinggi sekali menjelang kita tidur gitu, dan hal itu yang tidak kita harapkan gitu. Jadi dok. Bukan nggak boleh, tapi kalau bikin kolak mungkin gulanya bisa dikurangin karena dari pisangnya sendiri sudah terasa manis misalkan begitu. Dan pilihlah gula-gula yang tentunya alami sih, itu yang penting dok. Dok, jadi ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan selama anak-anak berpuasa ya, mulai dari harus diperhatikan, jangan memaksakan semua anak harus berpuasa. Ternyata ada kondisi medis tadi dokter menyampaikan, kondisi-kondisi medis yang ternyata membuat anak-anak tidak boleh serta-merta langsung berpuasa. Dan juga perhatikan tanda-tanda bahaya tadi yang disebut dengan dehidrasi ya dok ya. Dehidrasi apabila mungkin anaknya rewel, kemudian menjadi lemas, dan yang paling pasti makanan sama nutrisinya ya. Nutrisinya itu harus diperhatikan sebaik mungkin untuk berpuasa. Tidak terasa ya dok ya, mungkin bincang-bincang kita cukup menarik. Sepertinya kita harus akhiri dulu pertemuan untuk pembahasan Ramadan pada anak ini, berpuasa pada anak. Warganet sekalian, terima kasih karena sudah bersama kami. Sampai jumpa di acara Rehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Rahma.